Pertama kali dia nyampe ke Jakarta karena belum punya banyak teman juga belum ada misalnya gitu ya. Dia sempet kerja di bengkel, bahkan tinggal di bengkel tersebut dan bekerja sebagai kernet alias kenek. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ketika itu dia sampai bekerja sebagai office boy. Wah, berarti OB. ketemu Piyu kan? OB tapi di studio rekaman. Oh, bukan di Hero. Bukan di Hero. Tapi kalau ngomongin soal musisi Indonesia, sebenarnya banyak banget yang sebenarnya sebelum mereka menjadi musisi, mereka tuh bekerja profesinya tuh 360 derajat berbeda. 180 bego, 360 balik lagi. Ingin kuludahi. Goblok. Kasih kode dong. Ingin kuludahi mukamu yang cantik, agar kau mengerti bahwa kau memang cantik. Ingin ku Itu udah dikunci tuh. Iya, itu sebenarnya CG doang. Ingin ku congkel keluar indah matamu, agar engkau tahu memang indah matamu. Harus sadari bahwa kau Ini masih itu mulu liriknya. harus ku akui Bahwa aku pengecut. Ada gitu aja. Iya betul. Iwan Fals. Rekaman mah bebas. Untuk menciummu juga merabamu. Udah. Oke. Namun aku tak takut Untuk ucapkan sekali doang. Rambut lo tuh gak bener. Wih iya, gue mau pakai topi. Oh iya udah pakai dong. Iya. Maaf Pak Publisher, gue lagi bad hair deh. Ingin kuludahi. Nah, itu. Kayak gimana sih penampilannya? Udah bagus sudah. Malam minggu. Kayak Jium saya ya? Udah taruh. Saya kayak Jium. Oh udah ya? Udah. Takut jadi Tanto Yahya lu begitu. Oh iya bener. Oke, selamat datang di Pop News barengan sama Denboy dan juga sahabat saya Kamal Rashid. Emang kita sahabat? Kagak. Yang Apa yang lo perkenalkan gue iya, sebagai sahabat? yang dimana hari ini kita akan bersenang-senang kembali di episode kesekian. Jangan lupa dengerin Pop News di Spotify, di subscribe Spotify-nya biar lu nggak ketinggalan episode-episode yang paling baru. Lu salah, bego. Itunya di depan. Tolol banget. Kayak ada. Masih. Bro, ini begini makanya. Nih, jadi itunya di depan. Ini topi Reality Club, bro. Faiz. Oh iya? Faiz ini, Faiz. Nah, Country road. ya no. Aduh, standar. To the day where I belong. Depok City. Depok City. Country road. Belobang. Ya kan, country road kan belobang ya? Belum, iya. Kecuali jalanan provinsi. Bener. Bagus. Aduh. Kita mau ngomongin soal proyek-proyek PU ya. Benar sekali. Enggak dong. Lu memang bener sekali aja. Kenapa? Ini mungkin Popniser bertanya-tanya, Bapak Denboy. Apa kenapa tuh? kita memulai episode kali ini dengan menyanyikan lagu Iwan Fals? Karena gini, mengingat Jelasin. seorang musisi itu sebelum menjadi musisi pasti pernah menjalani satu profesi lain. Seorang Iwan Fals sebelum menjadi musisi, dia ini seorang mahasiswa. Betul. Profesi. Lah, mahasiswa Apa? profesi Nggak ada. tapi dia bekerja sebagai pengamen. Gitu, buat cari duit tambahan. Tapping. Nah, Nora. Udah, taruh. Udah. Di sana. Ini di Oh, sini. di sini. Oh, dipindahin ya. Oke. Oke.
Episode kita kali ini kita akan bahas soal profesi-profesi mereka sebelum menjadi musisi. Iya sih. Karena kalau ngomongin soal musisi, ini gue ganteng apa enggak jujur ya? Kalau enggak gue ambil topik gue di mobil nih. Kagak mal udah. Jelek ya? Lu jangan. Lu ini kan visual, Pak. mal. Kita udah gue tuh nonton loh. gini. Kita udah berapa puluh episode bareng-bareng. Masal masih nggak percaya sama kita bertiga di sini? Masih. Udah lama biar gak buang-buang tuh, udah gak apa-apa. Karena ini mengingat kita taping jam 1:30 pagi, jadi gak apa-apa. Keren. Dan bohong lo, 10:30 ya, 10:30 malam. Betul. Tanggalnya pokoknya pas ini tayang jauh. Nah, kayak tadi kita sempat udah bilang kenapa kita bawain lagu Yon Fals di awal, karena sebelum beliau menjadi musisi besar sampai detik ini, dia dulu pernah menjadi seorang pengamen. Tapi ngamen sebenarnya dalam tanda kutip itu cukup umum. Benar sekali. Cukup umum yang enggak Apa? cukup umum dijadikan profesi. Ya. Kita mengenal Iwan Fals yang paling legend lah ya, yang dulunya ngamen. Terus kan ada yang idol dulu siapa tuh? Judika. Bego lu, mana ada Judika ngamen? Aris. Oh yang mirip Charlie ya? Ya mirip. Iya, benar. Iya, boleh lah kalau lu bilang dia mirip Charlie ya. Gue sih ngeliat dia mirip keluarganya ya. Benar. Yang gitarnya ini dibeli sama Raffi Ahmad. Oh iya benar, waktu dia kesulitan ya. Iya. Waktu Covid atau apalah gitu lupa gue. Benar. Ya pokoknya cukup umum, malah di luar negeri malah lebih banyak lagi bos. Luar negeri itu hampir semua musisi, nggak hampir semua sih, punya banyak banget musisi yang mulai dengan mempertunjukkan karyanya dengan cara ngamen. Mereka buka case gitarnya buat dapat duitnya, buat jadi baskomnya kan. Akhirnya menjadi musisi terkenal, gitulah. Ya. Itu perjalanannya sangat panjang sampai pada akhirnya nama-nama yang akan kami sampaikan ini dikenal oleh teman-teman semua. Yang pertama itu adalah Kinvolk ya. Hah? Ini gue liat ini. Bego lu, gak kelihatan kan? Susah juga sih kameramen ke sono. Itu judul buku ya. Yang pertama, salah satu personilnya. Gimana Wak? Gimana Wak? Iya. Aduh. Kita ini Islam, kita nggak makan babi. Oh, kita ini. Yang pertama itu ada Ari Lesmana. Ari Lesmana kemarin yang ternyata tidak saudara sama Indra ya. Bener. Kemarin Ari Lesmana storiesnya dia lagi perawatan muka di Dermaster. Ini kita nggak apa-apa ya. Tapi pada saat gue nggak ngerti cara gimana. Kan ada, tau gak sih ukuran air yang literan gitu kan ada berapa milinya kan? Ya. Dia hampir setengahnya kotor. itu maksudnya pas hasil itunya? Iya, terus tapi kayak tuh gara-gara Dermaster jadi segitu. Wah, keren Dermaster. Wah, Ari, ente makin mantap. Ari Lesmana sebelum dirinya fokus berkarir sebagai musisi, Apa dia dulunya? sempat menjadi karyawan sebuah perusahaan. Oh ya? Ari mengaku pernah bekerja di Beach. Bursa Efek Jamaika ya. Ya, wow. Ya, rambutnya pada gimbal. Di Bursa Efek Jamaika itu kalau nggak salah saham-saham yang beredar saham-saham dreadlock sama gimbal. Yang dimana gimbalnya itu diproduksi oleh Indonesia sendiri. Betul. Dan diproduksi di Bali kan? Iya betul. Itu Kepang. Ego. Tapi kalau ngomongin soal Ari Lesmana, Ya. soal perjalanannya 420 sendiri kan itu nggak mulus ya. Dia ada dulu di mana Lampung deh ya. Dia orang Lampung kan. Oh iya. Pekanbaru. Riau. Oh dia di Lampung kesian jalanannya jelek. Bener. Kemarin ya, nggak tahu sekarang. Mudah-mudahan sekarang udah bagus ya. Iya. Ayo teman-teman Lampung. Semangat. Terus di prank sama Pak Jokowi. Udah usah dilanjutin. Oke. Terus kenapa di Lampung memang? Iya, tapi Si Ari sama si Enaunya orang Lampung asli. Riau. Iya maksudnya orang siapa Lampung sih? Orang asal Orang asli. Riau asli. Orang sana asli. Oke. Itu kan berarti mereka yang setahu gue ya, mereka emang pengen jadi musisi tapi emang berat banget perjalanannya mal. Bener. Sampai akhirnya mereka country love, lari strike, freedom. Oke terus lanjut maaf. Sampai akhirnya out dikit. Iya. Nah sampai akhirnya kayak tadi Kamal bilang sempet tuh Ari Lesmana kerja dulu di Bursa Efek Jakarta gitu. Iya. Karena dia kuliahnya lulus. Iya. Iya, dia Itu tuh achievement loh. Achievement. Musisi kuliah yang udah mulai berkarir zaman kuliah dan lulus itu achievement. itu gua Karena aja sulit. gua bukan musisi mal. DO. Gak apa-apa, rezekinya masing-masing. Iya, makasih. Iya. Sabar ya. Gak apa-apa. Jangan nangis deh kalau gituin.
Nah, tapi selain itu, di Bursa Efek Jakarta, ya, dia pernah kerja di Citibank. Iya. Di bank lah ya, di bank. Yoi. Ari ini bekerja sebagai marketing, di mana dia marketing tuh jualan kan ya berarti? Jualan kredit, Pak. Jualan berarti dia mencari orang sebanyak-banyaknya untuk mengambil kredit di bank tersebut. Pantesan waktu Bisa itu. orang, bisa badan perusahaan. Waktu itu sempat ada yang nelfon gua. Emang tuh Ari anjing. Halo, Sembilu. Wah, Ari nih. Saya dari Citibank nih. Waktu dia di Citibank, dia belum 9. Waktu dia masih 8 kalau nggak salah. 8, 9, 10. Itu dia berarti memang kan kalau ngomongin soal pekerjaan sebelumnya sampai pada akhirnya di titik sekarang itu kan panjang banget Mal. Berarti kan dia kerja di bank, kerja di BI Dan gitu. biasanya yang menjadi pertimbangan, yang concernnya adalah lo pasti struggling untuk ini Pak. Kalau pekerjaan lo lumayan proper ya. Ya. Gua musisi apa kerja gua- kantoran iya. aja. Kayak perunggu jadinya. Benar. Ya kan? Sempet bingung gitu, tapi akhirnya dua-duanya jalan. Dulu jalan. Gitu. Karena kalau perunggu sampai resign tiga-tiganya, gajinya besar sekali itu tiga-tiga orang itu ya. Oh gajinya gede? Gede banget, bro. Mereka berarti sudah kelas menengah. Menengah atas. Bukan bego, itunya level level jabatan. Iya, udah manajer. Udah manajer gitu. Ya. Makanya Nggak usah lah kalau udah manajer. makanya mereka band tuh buat senang-senang banget gitu. Tapi Abdul kan juga PNS. Iya PNS juga ya Abdul dia. PNS. Terus Terus sayang lepas PNS gila lu. Iya. Orang-orang PNS tuh pengen terakhir banget. umur berapa sih PNS kalau daftar? 35 ya? Kagak lah. Berapa? Sebenarnya ada 2 jalan. Apa? Kalau mau jadi PNS ya, kan ada yang ada 3 bahkan. Ada yang kontrak, ada yang PNS full, ada yang Honorer. pejabat bukan fungsional. Oke. Jadi yang di fungsional ini biasanya profesional, Pak. Profesional tuh gimana? Yang di hire orang-orang yang sudah berumur, kepala 3, kepala 4, tapi biasanya praktisi ahli di bidangnya. Wah, gue bisa berarti tuh. Masih ada kans, tapi statusnya kalau nggak salah bukan PNS. Apa? MCK. Apa tuh? Mandi cuci kakus. Gua tahu satu siapaan lah. Gua kan nggak pernah ke sono. Iya sih benar. Tapi ya itu dia tadi perjalanan Ari dari Ari Lesmana 420 mulai dari bekerja di Bursa Efek Jakarta, kemudian jadi marketing di salah satu bank di Indonesia gitu ya. Tantowi, ya. Nah yang kedua nih ada salah satu musisi muda bersinar. Terakhir dia terkenal karena apa dah judul lagunya? Itu. Satya Lencana apa ya? Udah salah. Sudahi semua bicara. Ku ingin kita berdua. Maksudnya kan piano, kenapa pakai zombie ya? Lebih ke T-Rex. Ini ada Ardhito Pramono. Ardhito Pramono. Iya, Ardhito Pramono nih sebelum menjadi musisi sempat jadi penyiar radio juga. Itu setelah. Bener. Dia musisi dulu baru siaran di tempat. Oh iya bener. Di kantor Tapi saya dulu. Sebelum musisi dia pernah jadi Trax Ambassador. Oh iya benar sih. Iya, lu yang merah bukan sih? Belum terkenal. Belum. Sebelum terkenal, Iya. tapi udah jadi musisi sebenarnya. Oh, bener. Dia Trax Ambassador itu. Oh iya, betul. Tapi nggak tahu juga sih. Anak ala, lu salah berarti gue yang benar. Nah, Ardhito nih dulu sebelum menjadi musisi kayak sekarang, kayak tadi dia pernah jadi penyiar radio, dia juga pernah kerja di kantoran, Mal. Karyawan. Yes, dia sempat juga menjadi seorang musisi jalanan tapi bukan di sini ya. Di luar negeri sana dia kan sekolah film di mana sih dia? Australia. Iya. Dia sekolah film di negeri Wool. Ngapain dia? Harusnya kan dia Australia negeri wool, iya benar. harusnya kan dia di pabrik konveksi dong. Nah, betul juga. Iya. Apa yang muncrat? Nah, Ngapain dia tapi kalau ngomongin soal Ardhito, nih gue tahu nih dia pernah kerja di mana. Dia tuh pernah satu kantor sama gue Mal dulu. Di mana? Di salah satu apa namanya PH kali ya. PH berarti. Namanya web. Balance nggak waktu itu? PH-nya. Waduh. PH Balance. PH Balance, gue tahu lagi. Dulu ada namanya Web TV Asia, dia seperti situ ya. Oke. Jadi kemudian pada akhirnya Ardhito resign dan fokus menjadi musisi. Menurut data dia ngamen di George Street. Gila, bule tuh. George Kalau di Street. sini kan namanya Haji Nawi. Iya. Nggak mungkin itu. Haji di sini. Ipin, ya kan nggak betul. mungkin. Gang Jambu, ya kan? Gang Musola. Kalau namanya udah George, udah nggak mungkin di Udah sini. pasti lah. bule Iya, ya. udah pasti bule. Di Australia. Tapi kalau ngomongin soal Ardhito Pramono juga sebenarnya perjalanan karir musiknya nggak mulus-mulus amat ya. sebenarnya iya sih. Dia Iya kan? kan sebenarnya dalam tanda kutip ya, standar musisi indie, Pak.
Itu. Bedroom musician aja. Iya. Menciptakan lagu dari kamarnya yang penuh asap rokok itu ya. Tepat di bengkelnya dia itu. Yang agak lega dan enak banget. Bener. Apa namanya? Dinyitain di situ, ya udah tinggal kirim Iya. dan berharap hasil, dan akhirnya sekarang sudah berhasil. Iya. Luar biasa. Sudah bisa Bapak Ardhito Pramono. Bapak Ardhito Pramono, selamat dan dia Sukses. akan keluar. Selamat dan Iya. sukses. Iya, aku jadi Iya, face kayak ya. besek ya. Iya. Enggak, Ardhito Pramono bakal ngeluarin album ya di dalam waktu dekat Oh ini. iya betul, Jadi album terbaru ya, Pop Muser, layak. bukan albumnya si apa tadi nama lagunya? sudah. Bukan bego, Apaan? yang nama album yang terakhir apa judulnya? albumnya? Itu Jaya Wijaya. Kok Jaya Wijaya? Wijaya Kusuma. Sindoro Sumbing. Wijaya Kusuma. Oh iya. Wijaya Kusuma bersama menatap dalam sarang. Gua langsung teringat sama lagunya Chrisye denger lagu itu. Iya, tapi itu Sendiri. lagu kalau lu sendiri berjalan menatap bagaimana. Komposisinya tuh sekeren itu. Parah. Worse, parah. Oh, karena dia pernah main di St. George Park. Apa tadi? George Street bego. George Street. Nggak ada saint-saint itu sih. Lanjut. Nah, ini gue berteman sama anaknya. Anak Rido Sleng. Iya. Namanya siapa Sleng? Marco Hafiz. Marco Sleng. Marco Hafiz. Nah, orang anak tuh ngikutin nama belakang bapaknya. Lah, nama itu belakang bapaknya Rido Sleng. Sleng. Nggak semuanya. Jadi namanya Marco Sleng. Nggak semuanya pakai nama band. Nama anaknya Pasha Ungu itu kalau nggak salah Johnny Ungu. Harusnya begitu dong. Harusnya iya sih, tapi nggak. Ini Rido Hafiz. Rido Hafiz. Iya. Namanya Rido Hafiz. Kemudian Rido Hafiz menikah dengan istrinya yang bernama Seroja. Seroja Hafiz. Iya. Menikah, lahirlah seorang bernama Marco. Marco Tapi ini kita bahas siapa sih sebenarnya? Rido. Goblok. Gue mau ngomongin silsilah keluarganya dulu. Boleh. Jadi Rido Hafiz ini ngeband juga. Dia punya band namanya Kathmandu. Kemudian dia Si Rido Hafiz, si Ridonya ngeband. si Oh si Marco. Kathmandu. Kemudian dia juga main gitar di Nadif Basalamah gitu. Oh, udah pernah kemarin belum sih Bahasa Lama? Belum ya? Nadif belum. Oh, harus undang tuh baru keluar single. Kemarin Mantep. kantor gue soalnya. Oh iya. Iya. Siapa? Ujung tangan, gue pikir keluarga gue. Bahasa lama. Orang Arab. Orang Arab bener. Nah, kalau ngomongin soal Rido Sleng, dia juga sebelum dia akhirnya bergabung bersama grup band yang sangat fenomenal bernama Sleng dong, masa Rido Sleng, nama grup bandnya Ungu, beda dong. Dia Rido ini kan lahir di keluarga yang cukup berada juga ya. Bener. Jadi cukup berkecukupan. dia orang timur kan ya? Gue nggak tahu aslinya orang mana. Cuman dia tuh dulu jadi guru gua pak Di mana? di UI. Chicks. Lu pernah di Chicks? Tempat les gitu. Iya, cuma Anjing. berapa minggu gitu. Keren. Cuma karena gue cuma dapet VCD sama Rido ya, abis gue keluar. Karena kan mahal kalau di situ. Bener. Iya. Ya. Ridonya nggak pernah ada. Oh, dia kan di manggung. Iya, dia cuma ngasih VCD. Nih, mau tonton. Oh iya. Mau belajar. Terus saya bilang, saya mending nonton dia manggung. Iya bener. Tapi kalau ngomongin soal Rido, dia dulunya tuh sebagai ya itu gurunya Kamal. Kan dia emang kuliah musik Bener. di US kalau Iya. nggak Oh, salah. iya bener. Balik ke Indonesia, Iya. pekerjaan pertama dia kalau tidak salah itu langsung ke jadi pengajar itu, Di pengajar Chicks itu ya? gitar di Chicks. 9 bulan tapi dia. Sekarang udah kagak ada pak. Chicks Iya. singkatan apa sih? Cikini ya? Cikini School of Music atau apa gitu lah. Cikini. Zaman kita kecil terkenal banget Chicks. Lu Karena kali. belum ada Purwacaraka tuh belum ada. Gua udah. Lu belum. Kan kita cuma beda berapa? 5. Ya jauh lah. 5 ya deket lah. 5 tahun tuh pembangunan belum merata mal. Kalau tahu Lu ya. pikir 20 tahun udah? Kita baru luncurin satelit buat internet aja kemarin. Bah lu. Ya tapi Chicks emang terkenal sih karena Dulu terkenal. Banget. Karena isinya pak, musisi. bener. Di Chicks itu ada Rido yang terkenal. salah Dewa satunya. Bujana. Dewa Bujana gue nggak tahu. Lu tau dari mana? Ada di itu di Kompas. Itu juga sotoy. Baim gitar kan? Iya, main gitar. Baim itu juga yang ngajar di Chicks. Dulu gila-gila yang ngajar di Chicks tuh. Van Halen. Enggak. Sifai. Kagak. Hah, nggak ada? Jikun. Jikuntik tapi ya. Iya, Jikuntik. Jikuntik. Yang maafkan aku. Jikutik. Jadi Jikun, Iya. dia main lagu melo. Gua ketemu Jikun di itu Empal Mas Gentong. Nggak penting banget ceritanya. sama di Kemang waktu itu. Kenapa dia selalu ketemu Ada Jikun, orang ada di tempat yang dan diceritakan tidak penting.
Tapi emang gak harus sih dia cikunnya. Yoi coy. Parah. Oke. Gue pernah interview Rif, gue paling takut sama dia. Iya kan? Iya. Kalau Andi kan kayaknya cuma gini doang. dilihat- Maksud lo apa? Itu. Omikun, ampun. Nah, si Rido Rido. ini, Apa namanya, sempat beberapa bulan, sempat cukup lama lah ya di Cik itu. 9 bulan lah dia. Cik itu, nggak nyampe setahun tapi katanya. Terus, seiring berjalannya waktu, entah gimana ceritanya, dia akhirnya kenalan sama Bim Bim. Nah, Akhirnya ketemuan, Iya. diajak ngejam Di sama Bim potlot. Bim. Dipotot kan? Gue nggak tahu di mana. Kan ada di filmnya. Tapi yang pasti, oh di filmnya gitu cerita. Iya. Tapi yang pasti Rido nggak mengira kalau itu adalah sebuah tahap awal dia untuk masuk ke slang. Nah, sebenarnya pada saat obrolan itu ada 2 yang dia udah isi. Satu lagi siapa? Isi Abdi. Jadi Bim Bim itu merekomendasikan Rido, kemudian si Ivanka ngerekomendasiin Abdi. Terus bilang nih, Bim ada 2 nih, dua-duanya aja. Gitu. Beneran. Beneran nih Soalnya gue taunya yang masuk duluan Rido. kagak dua-duanya mal dan itu Jadi barengan Rido sama. jadi saat itu Slang mau tur. Iya. Mau tur. Nah, pada saat itu kan formasinya berubah itu tuh, kan. Ya pokoknya tahu-tahu Tinggal 3 aja. angkatannya Pai hilang aja. Iya, Gitu tinggal kan. 3 akhirnya audisi nih si Rido sama Abdi. Terus beneran nih kayak yaudah dua-duanya masuk gitu. Akhirnya mereka berdua dibawa tur. Habis tur album 7 kalau nggak salah. Udah resmi jadi personil. Jadi personil diperkenalkan. Karena zaman gue kecil ya ada cerita yang urban legend banget soal Abdi. Kenapa? Salah satu audisi yang dilakukan sama Slang ke Abdi, Ya. itu harus mainin 30 lagu Slang. Iya, dua-duanya gitu. Dua-duanya gitu. Dua-duanya gitu. Karena ini ada juga. iya, ini ada di filmnya ya, Slang Gak Ada Matinya. Gue belum nonton. Ya. Iya kan sempet ditayangin di TV Trans ya? apa di mana? SCTV biasanya. SCTV mana ada film lepas, Pak? Ada. Oh iya kalau Indonesia ya? Iya, Kalau Indonesia seringnya SCTV ya? bener. Ya sorry. Jadi akhirnya Rido nih bergabung dengan Slang dari pada saat Album tour 7. itu, album 7. Ya, resminya ya. Resmi dan itu diresminya pada saat preskon mal. Iya benar, sampai katanya kaget. Iya, Ridonya. dipanggil, lu sini gitu. Ini anggota Slang Rido namanya. Ya. Oke, ini yang selanjutnya ini ada yang kemarin sempat ada huru-hara lah ya. Ini mantan vokalis Dewa 19 yaitu Once Mekel. Ini sudah banyak beredar sebenarnya wawancara dia yang potongannya di short banyak banget sih Pak. Bener. Kalau dia bilang si Once ini dulu sebelum jadi musisi itu kan dia kerja di NGO, projectnya World Bank dan dia dibayar pakai dolar. Wajing tahun segitu ya? Gak tahu tahun berapa. Pasti 90-an lah, 2000-an awal. Ya lo pikir aja bintang 5 tuh tahun berapa? Bintang Itu 2000. 2000. Berarti Iya, 90-an. mungkin ini 97, 98 Iya, kali ya. benar. Karena emang NGO biasanya bayar orang pakai dolar, Pak. Kenapa Apalagi pakai- kalau proyeknya World Bank kan. Benar, karena itu kan emang perusahaan luar juga kan. Iya, lagi-lagi kan World Bank ini kan juga deket sama musik kan. Karena Iya. kan ada yang lagunya kan. Apa tuh? World Bank, oh baby, she move gitu. Lagu siapa? Ricky Martin. Nggak tahu. Tahu. Iya. Nah, jadi Once Mekel ini akhirnya memutuskan untuk cabut dari pekerjaannya dan Ya. memilih bergabung dengan Dewa 19 pada saat itu ya. Walaupun sebenarnya dia pribadi dari dulu emang pengennya solo ya. Benar, tapi Cuman tawaran itu juga kan Dewa, Bos. iya. Waktu itu Once baru punya single yang terkenal itu doang, Aku Tergila-Gila Kepadamu itu. Aku tergila-gila kepadamu. Aku tergila-gila kepada Anggun. Karena engkau sangat anggun. Pertama kali muncul Once di MTV, ampuh. Itu lagunya. Gua nggak tahu tuh malah. Anggun judulnya. Oh, Gak iya. lama setelah itu, Baru sama kayaknya Dewa. dia menjadi masuk radar lah gitu ya. Baru diajak sama Ahmad Mubarok. Ahmad Mubarok, siapa namanya? Ahmad Duni. Pak Ahmad Dhani gitu. Ahmad Dhani betul. Pada akhirnya ya namanya besar bersama Dewa 19 gitu dengan Yes. album Bintang 5 ya. Yoi, pertama Apa kali gimana Once. tepuk tangannya Mal? Malam-malam ku bagai malam 1000 bintang yang mau ininya nggak? Apa? Tong Nggak usah, ayam. udah nggak ada. Udah nggak ada. Bener dong? Kemarin masih ada. Kita suruh pulang. Dah. Mohon maaf, dia juga nggak bisa. Iya. Yang selanjutnya ini ada salah satu gitaris terbaik yang kita punya lah ya. Gitarnya Zebra ya.
Bener. Putih, celananya kulit. Suka pakai topi kayak gini juga? Suka pakai topi koboi, celananya kulit, kaosnya harus agak ketat dan warna hitam. Bener. Piyu Padi Reborn. Nah. Dulu padahal gue nyebutnya cuma Piyu Padi loh. Tahu sekarang gue harus pakai Reborn. Iya, sekarang jadi PDR. PDR. PPR, Piyu Padi Reborn. Iya kan? Jadi kalau ngomongin soal Piyu Padi, ini kan beliau juga salah satu musisi legend yang kita punya. Dan sebelum dia akhirnya memutuskan untuk gua ada di jalur musisi. Sebenarnya dia itu udah memutusin jalur musisi, Pak. Bener, tapi dia sempat kerja. Karena dia pertama kali datang ke Jakarta. Dia itu di Surabaya, ternyata seorang Piyu ini udah dalam tanda kutip raja festival banget. Oh. Udah keliling-keliling festival, sering beberapa juara gitu-gitu. Tapi mungkin mengadu nasib. Iya. Di sana. Cuman itu aja kan. Tapi akhirnya dia ke Jakarta. Tapi kan nggak punya modal apa-apa di Jakarta. Bener. Ini urban legend lagi ya? Apa tuh? Urban legend lagi yang terkenal zaman gue kecil, cerita soal Piyu. Dia cuma ngantongin gocap apa kalau nggak salah. 50.000 di Jakarta? Iya. Tapi kan gocap. Senekat itu. Tapi gocap zaman itu kalau inflasi kita hitung ke sekarang 50.000 berarti sekitar 50 juta lah. Enggak, 50 miliar waktu itu. Nah. Jadi dia langsung bangun rumah. BSD itu dia yang bangun. Oh iya langsung. Oh saya kira Podomoro. Pokoknya cuma bawa duit dikit lah, itu urban legend juga. Yang pernah gue denger waktu gue kecil. Dari siapa? Gosip yang beredar, Pak. Dulu kan zaman kecil kan musisi mah selalu ada urban legendnya. Kayaknya juga lu ya, lu masih kecil udah ada gosip musisi. Iya, dan itu kebanyakan kita nggak mengetahui kebenarannya. Jadi kayak gua masih kecil gosipnya apa coba? Mr. Gepeng, kemudian apa lagi? Kolor ijo. Itu bukan gosip, bego, tuh berita kriminal. Lah, Mr. Gepeng mah bukan. Mr. Gepeng yang ada di gosip. lift, yang ada di lift ada toilet gitu-gitu. Mr. Gepeng. Jadi orang tapi gepeng. Oh, yang pala gepeng kan? Iya, ada nomor teleponnya, bisa ada telepon katanya. Lah itu mah asuransi ya. Oke, kalau tadi Piyu Padi sempat bekerja, itu di mana sih kerjanya dia? Di bengkel. Pertama kali dia nyampe ke Jakarta karena belum punya banyak teman juga belum ada misalnya gitu ya. Dia sempat kerja di bengkel, bahkan tinggal di bengkel tersebut dan bekerja sebagai kernet alias kenek. Ia menjadi tukang bantu atau kenek di bagian cat dan las bengkel. Oh alah. Ngenekin. Kenek itu asisten. Gua kira kenek angkot. Kenek angkot itu asistennya supir. Iya. Iya. Jadi kenek tuh bahasanya buat asisten sebenarnya. Oh, berarti jadi bisa ngelas ya? Ini quote on quote Piyu ya. Ya. Selama kurang lebih setahun saya di situ tinggal di bengkel mobil. Saya jadi kernetnya. Jadi kalau ada tukang cat, kalau ada tukang cat dan las, saya yang bantuin di belakangnya gitu. Oh. Buat ngecat sama ngelas. Gitu. Lebih ke anak magang lah ya dia. Iya. Sempet juga kerja jadi cleaning service di Hero. Hero mana Lebak Bulus? Kemana? Dia nggak bilang mana. Emang kenapa? Kalau masih ada kan udah nggak ada Piyu di situ. Lu mau minta foto? Piyu udah jadi Piyu Padi. Gimana sih lu? Nama penting banget Hero mana? Jadi cleaning service di bagian freon atau pendingin. Itu dingin tau mal. Malam gitu. Kasian ya. Kata-katanya Thailand. Itu dingin tuh. Kagak bego. Dia gua tahu itu tempat penyimpanan daging dan kawan-kawannya. Di bagian freon. Oh iya benar bisa. Iya. Benar. Kamar daging berarti ya? Iya. Yang ini, yang pintunya kelewer. Bener. Iya. Malam kita masuk ke situ, pas toko udah tutup terus kita bersihin. Tuh, berarti emang keras banget kan perjuangan seorang Piyu Padi. Sampai akhirnya mereka Piyu menemukan teman-temannya yang sama kalau nggak salah kan dia sempat bantuin Dewa. Nge-crew ya? Jakarta. Iya. Nge-crew bener-bener. Karena kan Dewa dari Surabaya. Oh iya, bisa ya kan? jadi, bisa jadi. Satu kota. Iya, bener juga lu. Nah, jadi emang pertama kali mungkin musisi yang dia kenal teman-teman Dewa kali. Pasti karena kan kalau nggak salah dia sempat jadi krunya Andra memang. Iya kan? Iya, itu urban legend juga tuh zaman gue kecil. Oh bener apa kagak? Nah, kalau Kamal urban legendnya kan musisi ya. Kalau gue dulu di Jambore ada Mumun. Mumun tuh apa ya? Bukan, Mumun tuh bukan pocong. Enggak, Mumun kalau di Depok stick. Mun. Itu ayam dikit tapi tepungnya banyak. Ya pokoknya rame aja. Tapi kalau memang kalau ngomongin soal ini kan ngomonginnya Piyu dari Surabaya ya. Iya. Biasanya kan kalau pendatang gitu, maksudnya kayak yang hijrah ke Jakarta, lu dari mana? Dari Bandung. Dia akan nyari temennya di Bandung juga. Oh iya pasti. Buat berteman atau segala macam. Nah, Piyu karena dia tahu Dewa udah besar dan dari Surabaya, akhirnya nge-crewin gitu. Tapi cerita awalnya gue nggak tahu timeline bengkel tuh kapan.
Ini timeline dia di bengkel. Jadi dia ngebengkel dulu baru ketemu Dewa atau sebaliknya gue nggak tahu. Jadi ceritanya waktu itu Andra bener lu. mobil ya udah terserah deh dia mau cerita. Jadi dulu Andra ini mobilnya kan Timor. Nah mobilnya Timor ditabrak sama Bem gitu ya bang. Terus dia bawa ke bengkel akhirnya ketemu Piyu. Nah tiga-tiganya Kenapa ditabrak Bim? kan Bim. Lu tau lah Bim 90-an kayak gimana. Kenapa Bim? Ada di ceritanya Piyu. Pernah cuma nabrak. Goblok nih. Sebel banget. Lu jangan nyerang gue ya. Lu kok sebel sama dia nih. Kenapa? Bim nabrak mobil Andra. Iya. Yang ngecat Piyu. Ini aneh banget. Bercanda ya, jadi bercanda ya pemirsa. Itu dia sekelumit kisah gimana Piyu akhirnya gabung ke Padi. Kagak dong goblok. Gak usah kenal sama Andra. Gue udah bilang bohong, bercanda. Oke, nah selanjutnya ini ada ex Chris Patih, bukan Semi, tapi Badai. Iya. Lu tahu nggak? Badai The Piano Man. Nama adiknya Badai siapa? Terkenal juga. Coba Lili. Gledek. Lu nangsi. Oh iya. Lucu ya? Lucu tadi. Cerita fiktif lo itu lucu sekali. Jadi Badai ex Chris Patih. Wah, ini Badai The Piano Man ya. Yoi. Jadi sebenarnya latar belakang keluarga Badai ini berkecukupan, Mbak. Oh, sebenarnya. Orang ada. Enggak orang ada banget, maksudnya cukup aja, standar. Okay. Tapi itu semua berubah ketika bokapnya meninggal. Oh, rip. Rest in peace. Jadi dia waktu itu masih kuliah, si Badai. Oke. Dia di itu kan, apa yang dekat Semanggi? Kuliahnya? Iya. Bukan apa? Uki. Yang dekat Semanggi. Atma. Bukan juga. Ya anjing, tahu bangsat. Kalau nggak percaya sama gua sekarang? Emang beneran? Iya. Ada nggak di sini ya kuliahnya Badai? Atma mahal bego, emang. Emang lu kira Badai dulunya nggak punya duit? Iya sih, bisa jadi. Ada lah. Jadi ya katakanlah mungkin di situ. Iya. Dah. Terus bapaknya meninggal. Pas di Atma tiba-tiba ada dosen tamu. Dosen tamu siapa? Bibim. Bibim tuh berpengaruh ya buat semua musik. Aduh, sorry. Udah. Bapaknya meninggal. Oke. Dia masih kuliah, belum kerja ya. Maksudnya belum main musik juga nih. Ya, dia masih kuliah doang kan? Masih kuliah doang. Dia terpaksa menjadi tulang punggung keluarganya. Oh, dia anak pertama ya? Nggak tahu lah dia anak keberapa. Pokoknya dia jadi tulang punggung sama dia harus biayain sendiri kuliahnya akhirnya. Oke, gua tuh. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ketika itu dia sampai bekerja sebagai office boy. Wah. Berarti OB. Ketemu Piyu kan? OB tapi di studio rekaman. Oh, bukan di Hero. Bukan di Hero. Badai mengungkapkan bahwa ia telah lama memiliki cita-cita untuk bekerja di industri musik. Oke. Jadi kalaupun dia gawe, dia nggak apa-apa dah. Asal musik-musik juga gitu. OB nggak apa-apa tapi kan OB studio rekaman. Bener, dia sambil ngeliat orang rekaman, nyanyi. Dan dia juga bahkan kadang-kadang merangkap sebagai operator. Oh, operator studio? Rekaman. Gila. Namun saat itu, gue bacanya salah. Dia pengen memulainya sebagai seorang operator, tapi ketika dia apply di studio itu cuma ada lowongan buat OB. Tapi diambil sama dia. Tetap diambil sama dia. Daripada nggak ada kan. Alhasil ya udah si Badai bekerja di sana bertugas untuk menjaga kebersihan studio. Namun tanpa disangka-sangka seperti cerita di film-film, beberapa bulan setelah dia menjadi OB, Badai dipercayai oleh salah satu produser di studio tersebut untuk mengaransemen lagu. Ceritanya ini bermula saat Badai yang hendak membersihkan studio musik itu melihat sebuah piano berada dalam posisi menyala. Dimainin bos. Si piano itu? Si piano itu. Oke. Lagunya kalau nggak salah Darah Muda. Salah? Ting ding dung ding ding. Ting dung ding ding dung ding dung. Nggak tahu lagunya apaan ya. Dengan bakat alaminya, Badai memainkan piano tersebut dan didengar oleh salah satu staf di sana. Akhirnya ditawarin buat beralih profesi sebagai arranger. Wah, gila. Di situ. Itu definisi pertolongan Tuhan tidak pernah pupus. Betul, bahwa Tuhan itu ada. Iya. Dan proyek pertama dia itu suruh ngaransemen lagunya Leoni, lagu anak-anak. Wow. Leoni Trio Kuek Kuek. Interview Leoni yuk. Ya udah. Oh enggak? Boleh. Gue suka banget lagi sama dia. Dia kan benci sama lo. Enggak. Kan lu dikit-dikit bim-bim. Tapi kan ini ngomongin studio. Jadi studionya siapa namanya? Badai. Badai ini itu potlot.
Jadi dia aja pot lu. Kagak banget orang ya. Heran banget gua. Jadi yang denger itu sebenarnya Bunda Yvette. Bim. Gue terus ceritanya. Saya ditelepon Pongki Barata untuk membuatkan lagu untuk Leoni. Waktu itu artis cilik. Oh, Leoni masih kecil ya. Inilah pintu untuk saya sampai akhirnya saya bisa ketemu dan mengaransemen lagu dan menciptakan untuk Rosa, Agnes, Judika dan lain-lain. Dia pernah nyiptain lagu buat Rosa? Entah gimana, pokoknya dia akhirnya bekerja sama itu. Rosa, Agnes. Rosa kayaknya ada yang lagunya ciptaan Badai deh. Agnes yang gue bertanyakan sebenarnya. Agnes ternyata ada yang sempet berkolaborasi sama Matahariku kali. Nggak tahu. Kalau enggak ya Heroku. Iya. Karena ada Piyu. Iya, Judika juga. Iya, betul. Begitu cerita dari Badai ya. Nah, tapi kalau ngomongin soal musisi Indonesia, sebenarnya banyak banget yang sebenarnya sebelum mereka menjadi musisi, mereka tuh bekerja profesinya tuh 360 derajat berbeda. 180 bego, 360 balik lagi. 180 derajat berbeda dengan profesi sekarang gitu. Contohnya misalnya Kangen Band. Kangen Band tuh dulunya siapa semuanya? Dodi sama siapa namanya? Andika. Andikanya sih tukang cendol. Oh iya benar, Andika pernah cerita ya. Iya. Tukang cendol. Terus bukan Elizabeth lagi. Bukan cendol dia. Iya. Bukan Elizabeth kan? Bukan Raja Cendol juga kan? Bukan. Mal. Oke terus? Nah. Terus Desta. Desta tuh sebelum dia Club 80s, dia pernah kerja di agency. Oh iya, kalau Desta mah. Iya. Emang orang kreatif. Agency Lembu kali. Enggak, Desta juga agency. Kalau Lembu sampai sekarang masih aktif. Iya masih emang, masih. Karena zaman gua kuliah periklanan, Lembu udah legend banget namanya. Di agency ya? Di agency, Lembu tuh kreatif director Lembu. Wah keren banget Lembu. Itu dia. Nah, terus sebenarnya banyak sih nama-nama yang sebenarnya dulu jadi apa ya? Ada yang ini juga, insinyur. Siapa tuh? Pak Jokowi. Benar. Insinyur Jokowi namanya. Benar. Bukan Pak Jokowi nyanyi Coldplay. Ada dia. Iya kan? Dia kemarin juga nyanyi Gigi, Pak. Iya. Pas nonton di konser ya. Nyanyi Coldplay belum sih, gue belum lihat videonya. Ada AI. Pas kapan? Oh AI, ya gue tahu. Ya kan? Iya. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal musisi-musisi Indonesia yang pernah bekerja di luar sebagai musisi sebelum dia menjadi musisi profesional. Dan ini kita akan membacakan musisi-musisi dari luar Indonesia. Beberapa aja ya. Ini kan berlaku di semua negara sebenarnya pengalaman-pengalaman seperti ini. Ini ada Calvin Harris. Calvin Harris tahun 2007 ini lo nggak bakal nemuin sebagai musisi, tapi lo akan menemukan dia sebagai pengumpul dan penumpuk, pengatur dan juga penumpuk. Lu baca apa sih? Nggak ada pengumpul, mau mulung. Pengatur dan juga penumpuk rak dagangan. Nah betul. Dia kerja di Marks and Spencer. Makeup tuh ya? Bukan bego, Marks and Spencer kayak department store. Oh department store. Kayak Sogo gitu-gitu. Oh Matahari. Di sini apa ya? Di mana ya Marks and Spencer? Ada di PIM. Di PIM ya? Pokoknya tinggal dikit aja kalau di sini. Oh, dia jadi yang layouternya gitu loh, Pak. Rak ini produk ini di sini. Dia tuh yang ngurusin bagian floornya. Calvin Harris tuh. Jadi sampai akhirnya dia bikin album. Di sela-sela dia kerja mal. Yoi. Di studio rumahnya. Misalnya dia kerja shiftnya pagi. Oke, karena gue pagi misalnya 8 jam kerja. Malamnya dia bikin lagu gitu. Bedroom studio. Bedroom recording. Yoi. Kamar mandi. Selanjutnya, bedroom apa sih, Mal? Bedroom. Oh, backroom. Bedroom. Kamar dong. Tidur. Iya. Nggak usah kamar mandi, becek. Setrum lu bego. Isinya kan kabel. Ya kan nyari gemak. Justru ganggu. Tapi gue nggak bisa nggak emosi sama ini orang. Ada. Oke. Berikutnya ada Dua Lipa. Sari buah asli. Itu buah Vita. Jauh lagi anjing. Mendingan gua. Oke, ini Dua Lipa sebelum dikenal sebagai bintang pop ternama, Dua Lipa juga pernah mencoba berbagai pekerjaan. Ya. Ini ada 18 pekerjaan tapi kan sebutin satu aja. Jadi nggak ada. Dua Lipa pernah jadi pelayan di usia 16 tahun. Tidak cuman itu, dia juga pernah menjadi sebagai penjaga pintu klub malam di London selama kurang lebih 1 tahun. Tugasnya Dua Lipa di klub malam itu adalah memastikan bahwa nggak ada anak di bawah umur yang bisa masuk. Semua Dua Lipa lakuin untuk memenuhi kebutuhannya. Padahal usia dia waktu itu 16 tahun. Dia enggak dong, 16 tuh waktu dia jadi pelayan. Bener. Waktu itu kan dia jadi penjaga klub malam dan sebagainya. Ya setelah 16. Tapi 16 tahun 2 bulan lah. Ya kan masih bawah umur tetap. Tapi kalau ngomongin Dua Lipa, dia mah cantik banget mal.
Nggak parah-parah amat sih. Nggak, gue lebih suka cantik banget. istri gue. Ya elah nyari aman mulu. Ngapain nyari aman? Nggak ya? Orang nyari berkah. Wah, happy life, happy wife. Happy wife, happy life gitu ya. Enggak juga. Enggak juga. Gua nggak habis. Oh Habis iya. Habis Kangen juga sama dia ya. Iya, Kenalin dong, Nek. Wah, lagi terkenal banget lagi sekarang. Iya. Ya Allah. Apa-apa dia nggak apa-apa. Bahkan kemarin ada yang WhatsApp gue, boy kalau misalnya mau ngundang Aldi Taher gimana ya? Anjing WhatsApp sendiri lah. Gue kagak tahu gue bilang. Nah kalau tadi Dua Lipa ini selanjutnya ini juga ada cewek cantik berasal dari luar negeri dari barat ya. Ya, Katy Perry. ini sosok Katy ternyata dikenal sebagai sosok yang religius ya, pop Iya. newser. Ini dulu penyanyi gospel. Sebelum menjadi superstar, Ya. Katy menjadi penyanyi gereja, Gospel. ya gospel. Sempat juga menjadi penyanyi latar alias backing vokal. Oh. Salah satu yang pernah viral di zaman gua muda adalah videonya dia sebagai backing vokalnya POD. Oh, we're generation, we are. Lu tau videonya nggak? Enggak. POD ngomong ini nggak ya? Lu kalau bukan gara-gara gua, lu nggak bakal bisa kayak sekarang. Ada nggak? Nah, menurut gua kayaknya nggak ngerti dia jadi backing atau enggak. Karena yang nemuin dia akhirnya kan Timbaland. Nah, bener. Yang harus ngaruh banget buat karirnya Katy Perry itu Timbaland. Iya, kan Karena- bosnya pacaran. Karena dia kan sepatu kan. Timberland. Dia timbalan. Iya. Berarti kan dia seimbang dong kalau dia timbalan. Iya, timbangan. Lu nggak bener Timbalan timbangan. bego. Iya. Coba. Timbangan. Yang buat nimba. Iya bener, itu bukan timbangan goblok. Buat Apa? nimba kok timbangan sih? Timba berarti. Timbaan harusnya. Oh iya bener. Timbangan. Aduh, nah itu dia tadi sekelumit kisah. Dok, ntar cari yang beneran ya, Katy Perry. Ini nggak jelas mukanya. Jadi nanti Kalau nggak salah MTV deh. enggak, udah itu bener mal. Enggak, soalnya panjang durasi videonya. Lu Gemini ya? Enggak. Ribet. Gue tuh gede. Apa tuh? Kalau mini kan kecil. Hai, orang Bali ya, gede. Itulah sekelumit cerita soal profesi Perjalanan. mereka sebelum musisi. Benar sekali kalau misalnya teman-teman bisa nambahin. Boleh di kolom komen siapa Iya. sebelumnya jadi apaan ya. Nggak perlu yang ceritanya struggling ya. Maksud gua lebih kepada anjir belang banget gitu ya. Kalau struggling udah pasti banyak musisi yang Banyak, struggling juga kita banyak. tahu. Tapi kalau dulunya dia sopir kapal. Oh, Tuh jadi musisi. benar. Ya kan? Itu tuh Kan belang banget itu. iya, ada nih, Paradoks. ada dulu yang sempat jadi polisi, kemudian jadi musisi. Brito Norman ya. Bener. Ayo caya, ada Gue lebih setuju disebut dia sebagai penyanyi. penyanyi, bukan musisi. Karena kalau musisi itu kayak lebih kompleks dari itu gitu loh. Bener. Karena pada akhirnya tidak jadi apa-apa. Ya kan rezeki orang udah ada yang ngatur ya. Bener. Pasti Siapa Anda tahu menyesal kan? jahat banget orang. Astagfirullahaladzim. Orang kok jahat banget sih. Mal, bukan menjahat. Siapa tahu ya nanti juga dia kan sempat jualan bakso kan? Bubur sekarang. Bubur bakso sih? Bubur. Ya siapa tahu ada pasti rezeki orang-orang tuh. Emang nggak? Siapa yang nggak bilang nggak ada gitu? Ya nggak perlu lu. Udahlah. Tapi kalau ngomongin soal musisi, memang Chrisye aja kan sebelum jadi, dia kan sebelum, Basis aja Pak, Chrisye iya, mah. tapi kan dia emang sebenarnya buka, iya bener sih, Gibbs Masih ya. musik, iya udah punya band juga sebelum dia jadi Apa Chrisye lagi ya? Kayak banyak sebenarnya ya. Aerosmith, Aerosmith, apa dia? dulunya Embryo. Kita juga dong. Iya, kan gue nggak salah. Iya. Gue nggak tahu sih. Terus? Aerosmith cerita yang gue tahu adalah Apa? dulu musisi jalanan aja, dia kemana-mana tuh naik van-nya itu, katanya sempat tinggal di van-nya itu, dan dia ditemukan dalam tanda kutip sama Little Richard. Nah, ya bener lu. Serius. Keren. Dulu pernah ada dokumenternya di MTV. Gue lupa. Kalau nggak salah itu Aerosmith dah. Ngelihat kayak, waduh ini anak gembel-gembel banget sih, pada tinggal di van gitu-gitu Iya, Pak. iya. Akhirnya diproduserin gitu-gitulah. Pokoknya sampai akhirnya dia punya anak yang cantik. Itu dia tadi perjalanan musisi yang kalian kenal dan memulai perjalanan karirnya sebelum jadi musisi. Anji dulu main film sinetron. Anji, tahu kan? Emang iya? Anji, iya, Anji Millennium namanya. Wah, anjing gua udah serius lagi. Bangsat. Roma, Dulunya apa? Ridho Roma. Dulunya Ridho Selain. Kirtop. Kok bisa?
orang. Iya. Dulunya orang lain. Goblok banget. Tidak apa dulunya hijau. Udahlah, oke buat teman-teman terima kasih banyak yang udah nonton episode kali ini. Perjalanan musisi sebelum menjadi musisi, dulunya ada yang pegawai bank, ada yang pengamen, ada yang jaga studio, ada yang jadi OB. Banyak banget profesinya, asalkan semua halal, hantem aja nggak apa-apa. Yoi coy. Kamal sebelum menjadi vokalis dari satu band grup orkes, dia dulunya itu sebagai guru les kan? Guru les kan? Iya, guru ngeles. Guru lesnya Bang Mul. Yang kemarin. Iya. Bang Mul yang kemarin. Jadi buat teman-teman terima kasih banyak udah nonton episode kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, sama komen. Kalau mau nambahin silahkan diramaikan kolom komennya. Jangan lupa juga di follow Spotify kita ya. Betul. Pop News. Kita ketemu lagi bulan depan. Apa? Jangan lupa didengerin semua episode-episode kita. Gue jujur nih. Kalau mau ada ide, mau gue bahas soal apaan sama Den Boy, bebas. Udah males ya? Gue udah capek. Enggak, tapi kalau ngomongin gue sebagai produser juga. Gue capek. Gue mau itu. Gue kadang kalau hari Sabtu atau Minggu kalau gue lagi itu gue nonton pop ini lagi, pop news lagi. Pop ini ya? Pop news. Makanya gue suka ketawa sendiri pagi-pagi. Ini bego banget. Kita lucu tau mal ternyata. Kita lucu gila ya. Orang udah jahat, ini lagi narsis. Gue sih nggak ngerti lagi. Jadi buat teman-teman terima kasih banyak ya yang udah nonton. Ketemu lagi di bulan Juli. Bulan Juli ada hari apa ya? Nggak ada hari besar. Bulan Juli ada. Bulan Juli itu kita akan merayakan satu momen yang tidak pernah kita akan lupakan. Yaitu Hari Tanu Subagja. Itu siapa?